Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit bernostalgia dengan sebuah kartu permainan yang bertemakan bintang Serie A Italia pada musim 99-2000. Oke, langsung saja kita mulai. Sebagai dukungan, silakan subscribe, like, atau komentar. Terima kasih. Pada bagian belakang kartu terdapat beberapa nama bintang Serie A pada masa itu. Oke, langsung saja kita mulai dari yang pertama. Gianluca Pagliuca, ini adalah kiper Inter Milan di foto ini sebelum dia pindah ke Bologna. Dan dia pernah menjadi kiper nomor 1 Italia di Piala Dunia 98. Kemudian ada Michael Konsel, kalau nggak salah dia dari Austria. Kalau nggak salah, dia bermain di AS Roma pada waktu itu. Kemudian Angelo Peruzzi, yang mana merupakan saingan dari Gianluca Pagliuca untuk menjadi kiper timnas Italia. Ini adalah Peruzzi saat dia bermain di Juventus, sebelum kemudian pindah ke Inter Milan, lalu ke Lazio. Berikutnya ini tentu semua tahu. Ini adalah Gianluigi Buffon, satu-satunya pemain dalam daftar kartu ini yang masih aktif bermain sampai sekarang. Sekarang dia main di Serie B bersama Parma. Setelah sempat di Juventus, kemudian sedikit bentar di PSG, lalu balik lagi ke Juventus dan kembali lagi ke Parma. Ini waktu dia masih muda. Berikutnya adalah pemain Jepang kedua di Serie A Italia, yaitu adalah Hidetoshi Nakata yang bermain sebagai posisi gelandang serang. Dia bermain di Perugia waktu itu. Kemudian ada Mario Stanik, ini adalah penyerang dari Parma. Saya lupa dia dari mana negaranya. Kemudian ada Abel Balbo, ini adalah penyerang dari Argentina. Seangkatan Gabriel Batistuta. Ini ya, kemudian ada Enrico Chiesa. Ini adalah ayah dari Federico Chiesa yang saat ini bermain di Juventus dan menjadi pemain utama di timnas Italia yang kemarin menjuarai Euro 2020. Ini berbeda dengan sang anak, dia posisinya adalah sebagai penyerang tengah, bukan penyerang sayap. Kemudian ada Marcio Amoroso. Ini pemain Brasil, berposisi sebagai penyerang. Ini dia bermain di Udinese, dan kemudian dia pindah ke Borussia Dortmund. Kemudian ada Simone Inzaghi. Dia adalah adik dari Filippo Inzaghi. Ini waktu dia masih bermain di Piacenza, sebelum kemudian pindah ke Lazio, dan sekarang dia sudah menjadi pelatih. Kalau nggak salah dia pernah menjadi pelatih Lazio, kemudian saat ini di Inter Milan kalau nggak salah. Untuk saat ini karir kepelatihannya lebih mentereng daripada kakaknya, si Filippo. Kemudian ada Edmundo Alves, penyerang dari Brasil. Dia datang ke Fiorentina untuk menjadi tandem dari Gabriel Batistuta. Kemudian ada Leonardo, ini juga pemain dari Brasil yang bermain di AC Milan. Posisinya adalah sebagai gelandang serang. Saat ini dia sudah menjadi direktur teknis di PSG. Kemudian ada Luigi Di Biagio. Ini adalah seorang gelandang bertahan yang sangat ulet dan kuat. Ini waktu dia masih bermain di AS Roma. Kalau nggak salah, dia setelah ini pindah ke Inter Milan. Kemudian ada Oliver Bierhoff yang mendapat julukan Raja Udara karena amat sangat jago dengan kepalanya. Dan bahkan waktu itu ada statistik yang menunjukkan sekitar 80% golnya itu dari kepala, bukan dari kaki. Dia bermain di AC Milan setelah sebelumnya bermain fenomenal di Udinese. Kemudian ada Zvonimir Boban. Dia dari Kroasia, berposisi sebagai gelandang serang dengan teknik yang sangat aduhai banget. Terakhir dia menjadi direktur teknis di AC Milan, kemudian berpisah karena ada permasalahan dengan manajemen, Elliot manajemennya. Kemudian ada Paolo Maldini, seorang bek legendaris dari AC Milan dan juga Italia. Dia saat ini menjadi direktur teknis di AC Milan, meneruskan kinerja dari Zvonimir Boban. Dan saat ini dia punya dua anak. Yang satu anaknya yang pertama itu main di Serie D, sedangkan anaknya yang kedua
bermain di AC Milan sebagai sayap kalau nggak salah atau gelandang. Kemudian ada Faustino Asprilla, ini dari Kolombia. Ini adalah kalau nggak salah penyerang di Parma. Kemudian ada Juan Sebastian Veron. Ini adalah seorang gelandang tengah yang sangat piawai dalam mengatur ritme permainan. Setelah dari Parma, dia sempat pindah ke Lazio, kemudian ke Manchester United, tapi gagal. Kemudian ke Chelsea, juga gagal, karena kesulitan beradaptasi dengan ritme sepak bola Inggris. Kemudian dia pindah sempat ke Inter Milan. Ini berasal dari Argentina juga. Kemudian ada Hernan Crespo. Ini adalah penyerang yang sangat tajam. Dia bermain di Parma, kemudian pindah ke, kalau tidak salah, dia sempat ke Inter Milan, kemudian pindah ke Chelsea, kemudian pindah ke AC Milan. Oh iya, dia juga sempat di Lazio kalau tidak salah. Kemudian ada Roberto Musi. Ini adalah penyerang dari Italia yang bermain di Cagliari. Kemudian sang pangeran Roma, Francesco Totti, yang bermain dari remaja sampai pensiun di satu klub saja. Dia juga sebagai pencetak gol dan penampil terbanyak di AS Roma. Kemudian ada Giuseppe Signori. Ini saat dia bermain di Bologna, setelah sebelumnya bermain di Lazio. Dia adalah salah satu penyerang yang tajam dan menjadi andalan Italia waktu itu. Dan yang paling menjadi ciri khas dia adalah penalti 2 langkah. Jadi dia setiap mengambil penalti itu, ancangannya cukup 2 langkah. Tidak pernah jauh. Kemudian ada Nicola Ventola. Sebelumnya dia bermain di Bari, kemudian pindah ke Inter Milan. Dia adalah penyerang. Dia seangkatan dengan Andrea Pirlo. Bahkan mereka pernah merasakan bermain bersama di Bari. Tapi ya karirnya berbeda jauh lah. Pirlo melesat jauh, sedangkan dia menurun. Kemudian ada Javier Zanetti, salah satu bek kanan legendaris Inter Milan yang berasal dari Argentina. Dia bermain dikenal dengan kecepatannya, juga staminanya. Dia pensiun sampai di usia 40 tahun di Inter Milan. Kemudian ada Taribo West. Ini adalah bek tengah dari Nigeria yang sebetulnya punya potensi sangat hebat. Cuma dia kesulitan beradaptasi di Inter Milan waktu itu, sehingga dapat disebut gagal. Kemudian ada Ivan Zamorano. Ini penyerang dari Chile yang sebelum bermain di Inter Milan, dia bermain di Real Madrid dan bermain cukup tajam di sana. Dan yang paling unik tentu saja adalah nomor punggungnya. Waktu di Inter Milan pertama, dia memakai nomor punggung 9. Tapi setelah Inter mendatangkan Ronaldo yang CR9, dia mengalah dengan memakai nomor 1+8. Atau dibaca nomor 9 juga. Ya, ini bukti ya selain dia hebat, dia juga punya kebesaran hati untuk mengalah pada bintang muda yang datang ke Inter Milan waktu itu. Kemudian ada Yuri Zorkaev, ini adalah gelandang tengah dari Perancis. Dia termasuk salah satu anggota tim nasional Perancis yang menjuarai Piala Dunia 98. Kemudian ada sang anak emas sepak bola Italia waktu itu, yaitu adalah Roberto Baggio. Dia pernah bermain di Brescia, kemudian pernah bermain di Juventus, AC Milan, Inter Milan, sebelum kemudian kembali lagi ke Brescia. Ini sangat dikenal dengan kuncir kudanya dan juga tekniknya yang amat sangat aduhai. Kemudian sang fenomena, Ronaldo, CR9. Kenapa dia disebut fenomena? Karena dia waktu itu adalah salah satu dari sedikit striker atau penyerang yang memulai revolusi di posisinya. Dia termasuk salah satu pemain pertama yang membuat penyerang itu bukan hanya menunggu bola, tapi juga bisa menciptakan peluang. Inilah kehebatan dia waktu itu, sebelum dihantam cedera parah. Kemudian ada Vincenzo Montella, penyerang Italia yang pendek orangnya, pernah bermain di AS Roma, dan salah satu ciri khasnya adalah saat mencetak gol, dia akan berpose seperti pesawat terbang, sehingga dia dijuluki adalah Little Airplane, atau pesawat terbang kecil. Kemudian ada Pavel Nedved, seorang gelandang serang dari Republik Ceko, yang sangat dikenal dengan
stamina, kecepatan, dan tembakan kerasnya. Dia bermain di Lazio sebelum kemudian pindah ke Juventus dan menjadi legenda di sana. Saat ini dia menjabat sebagai wakil presiden Juventus. Kemudian ada Alessandro Nesta, salah satu bek terbaik yang pernah dimiliki Italia. Dia bermain di posisi bek tengah. Ini waktu dia masih bermain di Lazio, sebelum kemudian dia terpaksa pindah demi menyelamatkan keuangan klub. Dia pindah ke AC Milan dan juga menjadi legenda di sana. Kemudian ada Ivan de la Peña, ini adalah gelandang tengah dari Spanyol. Dia bermain di Lazio waktu itu. Kemudian adalah Paulo Sergio, ini adalah bek di AS Roma yang berasal dari Brasil. Kemudian ada Gianluca Zambrotta. Ini adalah waktu dia masih bermain di Bari. Posisi aslinya adalah sebagai gelandang kanan. Sebelum kemudian pindah ke Juventus, kemudian menjadi gelandang kanan, tapi dia cedera parah. Sehingga digantikan pemain lain, yaitu Camoranesi, tapi ternyata dia juga cukup lihai dimainkan di bek sayap. Kemudian ada Eusebio Di Francesco. Ini adalah gelandang tengah yang bermain di AS Roma. Dia juga berasal dari Italia. Kemudian ada George Weah dari Liberia. Ini dikenal sebagai penyerang yang sangat tajam pada masanya dan menjadi salah satu bagian dari Golden Team atau Dream Team-nya AC Milan. Dan dia pernah menjadi pemain terbaik dunia pada, kalau nggak salah, tahun 95. Kalau ini adalah Lilian Thuram, dia berasal dari Prancis. Dia berposisi sebagai bek tengah. Waktu itu dia membentuk trio maut bersama Gianluigi Buffon dan juga Fabio Cannavaro di Parma. Ini sebelum dia pindah ke Juventus. Kalau ini adalah Dino Baggio, ini adalah gelandang juga, gelandang tengah yang bermain di Parma. Dia berasal dari Italia. Kemudian ini adalah Roberto Mancini. Dia adalah gelandang serang yang punya skill bagus dan bermain dia di Lazio waktu itu sebelum pensiun. Dia adalah pelatih tim nasional Italia yang kemarin menjuarai Euro 2020. Sedangkan ini adalah Marcelo Salas. Ini adalah penyerang dari Chile yang meskipun pendek tapi dia dikenal sangat tajam dan cepat. Ini dia bermain di Lazio sebelum kemudian dia pindah ke Juventus. Tapi di Juventus karirnya tidak secemerlang di Lazio. Kemudian ada Christian Vieri. Ini adalah penyerang Italia yang sangat tajam pada masanya. Dan dia pindah bermain di Lazio setelah sebelumnya bermain di Atletico Madrid. Kemudian dia pindah ke Inter Milan dan menjadi salah satu penyerang hebat di sana. Tapi dia juga pernah pindah ke AC Milan dan juga Juventus. Kemudian Fernando Couto, ini adalah bek tengah dari Portugal dan menjadi duet dari Alessandro Nesta di Lazio. Kemudian ada Moreno Torricelli. Ini posisinya adalah sebagai gelandang. Dia bermain di Fiorentina dan juga berasal dari timnas Italia. Sebelum ini dia bermain di Juventus. Dan ini adalah Joe Henrich. Dia bermain sebagai bek kanan, cukup agresif waktu itu. Dan dia bermain di Fiorentina. Dia berasal dari Jerman, satu angkatan dengan Oliver Bierhoff. Kemudian ada Marco atau Ricardo Oliveira, saya agak lupa. Ini posisinya juga sebagai penyerang di Fiorentina. Dia berasal dari Brasil, kalau tidak salah. Kemudian ada Rui Costa dari Portugal, yang menjadi bagian penting dari Fiorentina waktu itu sebagai pengatur serangan. Dia berposisi di gelandang serang. Sebelum kemudian terpaksa pindah ke AC Milan karena masalah keuangan Fiorentina. Kemudian ada Gabriel Batistuta. Ini adalah penyerang hebat yang berasal dari Argentina dan juga bermain bertahun-tahun di Fiorentina. Bahkan sampai dibuatkan patung untuk menghargai dirinya. Ini sebelum dia pindah ke AS Roma demi mengejar Scudetto. Sebelum kemudian pindah lagi ke Inter Milan. Kalau ini Daniel Fonseca dari Uruguay, bermain sebagai penyerang di Juventus.
Ini adalah Thierry Henry. Ini waktu dia bermain di Juventus, setelah sebelumnya dari Liga Prancis, dari Monaco. Nah, di sini Henry ini masih belum memperlihatkan potensi yang sebenarnya, sehingga dia gagal, kemudian dijual ke Arsenal, dan kemudian kita tahu bagaimana begitu hebatnya Henry di Arsenal. Kemudian ada Edgar Davids. Ini adalah pemain yang berposisi sebagai gelandang bertahan. Ini menjadi bagian yang sangat penting dari adanya Zidane di Juventus. Karena dengan adanya Davids, dia bertugas untuk menjaga keseimbangan tim, sehingga Zidane waktu itu bisa fokus penuh untuk urusan menyerang. Kemudian ada Angelo Di Livio. Dia bermain sebagai posisi, kalau nggak sayap kanan, bek kanan. Dia bisa multifungsi. Dia bermain dari Italia dan dikenal juga sangat cepat. Ini adalah dia di Juventus sebelum pindah ke Fiorentina. Kemudian ada Didier Deschamps. Ini adalah gelandang bertahan dari Prancis dan juga menjadi kapten Juventus waktu itu. Dia bermain di Juventus dan juga menjadi salah satu anggota tim nasional Prancis yang menjuarai Piala Dunia 98 dan Euro 2000. Kemudian dia kemarin 2018 membawa timnas Prancis untuk menjadi juara Piala Dunia sebagai pelatih. Kemudian ada Filippo Inzaghi. Ini adalah penyerang tajam dari Italia dan menurut saya pribadi ini adalah penyerang yang unik yang belum ada duanya untuk saat ini. Dia bukan penyerang yang menonjol secara teknis, bukan pula menonjol secara fisik, tapi dia menonjol dari segi keberuntungan. Hampir semua golnya itu berbau keberuntungan, meskipun keberuntungan itu didapat dari dia mengobservasi barisan pertahanan lawan. Jadi ya, keberuntungan memang bisa diusahakan. Ini adalah contohnya. Kemudian ada Zinedine Zidane. Ini waktu dia masih di Juventus, sebelum akhirnya dia pindah ke Real Madrid. Dia bermain di sana dan menjadi salah satu bagian penting Juventus waktu itu ya. Kemudian ada Ariel Ortega, gelandang serang tengah dari Argentina yang ini bermain di Sampdoria. Cuma sayang waktu itu sepertinya dia kesulitan beradaptasi dengan sepak bola Italia, sehingga tidak bisa bertahan lama di sana. Oke, sudah selesai. Itulah nostalgia saya dengan kartu remi dengan tema bintang Serie A 99-2000. Adakah bintang yang masih kamu ingat? Terima kasih.